Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlayli Yogi Noviana, kelas 6 FPAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester ganjil. Perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Perangkat pembelajaran memiliki 7 komponen, yaitu kalender pendidikan, rencana pekan efektif atau RPE, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama yaitu kalender pendidikan atau kalender akademik. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Permulaan tahun ajaran baru adalah waktu dimulainya kegiatan belajar awal semester, sedangkan minggu efektif belajar merupakan jumlah minggu kegiatan belajar di setiap tahun pelajaran baru. Sementara waktu pembelajaran efektif sendiri adalah jumlah jam belajar di sekolah yang mencakup seluruh waktu mata pelajaran. Waktu libur merupakan waktu bebas dari kegiatan pembelajaran. Waktu libur biasanya bervariasi, dapat berupa jeda di tengah semester, jeda per semester, libur ketika akhir tahun pelajaran, hari libur khusus keagamaan, hari libur nasional, dan hari libur khusus. Di sini saya mengambil contoh tampilan kalender pendidikan atau kalender akademik tahun 2021 sampai 2022. Langkah-langkah penyusunan kalender pendidikan atau kalender akademik. Yang pertama yaitu awal tahun pelajaran ditetapkan di bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Yang kedua, pemerintahan pusat atau provinsi atau kabupaten atau kota dapat menentukan hari libur serentak untuk satuan pendidikan, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang ditetapkan. Yang ketiga, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, dan organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Yang keempat, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif, seperti hari-hari pembelajaran di bulan puasa agama Islam, serta hari libur fakultatif, misal libur awal puasa dan libur hari raya keagamaan. Yang kelima, kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintahan atau pemerintahan daerah. Selanjutnya ada rincian pekan efektif atau RPE. RPE merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan minggu tidak efektif merupakan banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Di sini saya juga menampilkan RPE atau rencana pekan efektif kelas 10 mata pelajaran Akidah Akhlak semester ganjil. Nah, cara menghitung dari RP tersebut, yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua, perhitungan alokasi waktu, meliputi jumlah bulan dalam setiap semester, jumlah minggu dalam setiap bulan,
jumlah minggu dalam setiap semester, dan jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester, jumlah minggu efektif dalam setiap semester, jam pelajaran tiap minggu, dan jumlah jam pelajaran efektif. Dan yang ketiga, yang terakhir dari cara menghitung RPE yaitu distribusi alokasi waktu. Kemudian ada program tahunan atau PROTA. Program tahunan adalah rencana ketetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasaan materi yang harus dikuasai peserta didik. PROTA atau program tahunan menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester atau PROMES, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga sistem penilaian pembelajaran. Komponen program tahunan atau PROTA meliputi identifikasi, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Di sini saya mengambil contoh tampilan program tahunan Akidah Akhlak kelas 10 semester ganjil. Langkah-langkah untuk menyusun program tahunan yang pertama yaitu mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Keempat, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Kemudian dalam komponen perangkat pembelajaran ada program semester atau PROMES. Program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Program semester atau PROMES berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Komponen-komponen PROMES atau program semester yang nomor 1 yaitu identitas atau satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Yang kedua, format isian, yaitu materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu. Di sini saya mengambil contoh tampilan program semester. Adapun cara menyusun program semester yaitu yang pertama menginput KD atau kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat memberikan catatan pada kolom keterangan. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetensi inti dan dijabarkan dalam silabus. Di sini saya mengambil contoh tampilan
RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester ganjil. Cara penyusunan RPP yaitu yang pertama dengan menuliskan identitas mata pelajaran, kedua menuliskan kompetensi inti, ketiga menuliskan KD atau kompetensi dasar, yang keempat menuliskan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima merumuskan tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, 8 menentukan metode pembelajaran, 9 penilaian hasil belajar, 10 menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar, 11 merumuskan kegiatan pembelajaran. Kemudian dari komponen perangkat pembelajaran di sini ada silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus dapat juga diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Komponen yang harus ada pada silabus yaitu identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Di sini saya juga menampilkan contoh dari silabus semester ganjil kelas 10 Akidah Akhlak. Cara penyusunan dari silabus yaitu yang pertama mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang kedua mengidentifikasi materi pokok pelajaran, yang ketiga mengembangkan kegiatan, yang keempat merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar, yang kelima menentukan jenis penilaian, yang keenam menentukan alokasi waktu, dan yang ketujuh menentukan sumber belajar. Kemudian ada kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut KKM. KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Penetapan KKM dilakukan pada awal tahun pembelajaran berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran pada satuan pendidikannya atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik hampir sama. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetensi dinyatakan dengan angka dari rentang 0 sampai 100. Dengan demikian, nilai KKM yang dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan belajar secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional, kemudian ditingkatkan secara bertahap-tahap. Di sini saya juga menampilkan contoh dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Adapun cara perumusan KKM yang pertama yaitu menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada masing-masing jenjang dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik atau intek dan karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, dan juga kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, sehingga menjadi KKM kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, menentukan KKM kompetensi dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. Yang keempat, menentukan KKM setiap mata pelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.